Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel belajar. Kali ini kita akan review cepat materi fisika SMA yaitu bagian mekanika. Ini adalah materi untuk kelas 10. Ya, semoga kalian yang akan mengikuti UTBK diberikan kemudahan dan sukses semuanya. Jadi untuk materi kelas 10 kita punya beberapa bab di sini. Kalian bisa lihat mulai dari vektor hingga elastisitas. Jadi kita akan mulai bahas dari yang paling dasar dulu, vektor. Nah, untuk vektor ini hal yang perlu kalian ingat adalah identitas trigonometri, sin, cos, dan tangen. Ini sangat penting ya untuk kalian gunakan pada saat memproyeksikan vektor. Nah, sehingga dari definisi trigonometri tersebut kita bisa ketahui nilai B atau hasil proyeksi C pada arah mendatar adalah C cos alfa. Sedangkan A proyeksi vektor C pada arah vertikal adalah C sin alfa. Nah, kemudian kita lihat jika ada dua vektor yang searah, maka vektor ini untuk menjumlahkannya kita tinggal tambahkan saja. Tetapi kalau vektornya berlawanan, tentu saja kita kurangi. Namun, kalau vektor A dan vektor B itu membentuk sudut 90 derajat, maka kita dapat menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan jumlah dari vektor tersebut. Nah, bagaimana jika vektor A dan B membentuk sudut tertentu? Nah, kita bisa gunakan rumus penjumlahan vektor, yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, secara gambar, hasil penjumlahan vektor A dan B itu bisa kita gambarkan sebagai vektor yang merah. Jadi ini adalah nilai dari penjumlahan vektor A dan B itu diwakili oleh panjang vektor merah. Nah, sedangkan untuk diagonal sisi yang satunya lagi, ini adalah hasil pengurangan vektor. Vektor A kurang B. Kita bisa ilustrasikan di sini, seandainya vektor B ini kita ubah arahnya, tentu dia akan menjadi vektor negatif B. Dan tentu saja vektor hijau ini adalah A ditambah negatif B atau A dikurang B. Jadi kelihatan vektor hijau itu ya adalah A dikurang B. Di mana nilai pengurangan vektor, maaf ini ada salah ya, harusnya ini tandanya kurang. Jadi ini kita perbaiki sedikit. Ini adalah tanda kurang ya. A kurang B sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Jadi rumusnya mirip ya. Oke, untuk bagian vektor cukup sampai di sini. Kita lanjut ke kinematika gerak lurus. Nah, untuk kinematika gerak lurus, kita akan mulai mengilustrasikan dua benda. Yang bagian benda satu itu sigma F-nya sama dengan 0. Gaya total yang bekerja pada benda 0. Nah, kalian bisa lihat di sini, meskipun kondisi sigma F-nya sama-sama 0, tetapi ternyata benda yang di atas itu diam, benda yang di bawah itu bergerak. Jadi, ketika gaya totalnya 0, benda itu tidak pasti diam, bisa jadi dia bergerak, tetapi dia bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, sehingga rumus yang berlaku itu adalah rumus GLB, yaitu V sama dengan S per T. Nah, bagaimana jika sigma F-nya tidak sama dengan 0? Tentu saja benda itu akan bergerak lurus berubah beraturan. Nah, dan kita bisa gunakan di sini rumus-rumus GLBB seperti yang kita lihat di tabel.
Dan tentu saja ini berkaitan dengan hukum Newton yang kedua, sigma F per M sama dengan A. Jadi percepatan dihasilkan dari gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermassa. Nah, sehingga kita mungkin lanjut dulu untuk dinamika translasinya. Nah, pada bagian dinamika translasi, karena namanya dinamika ya, kita tentu saja belajar tentang gaya-gaya. Di sini ada 5 gaya yang harus kalian pahami. Khusus untuk gaya tegangan tali dan gaya normal, itu tidak ada rumus yang pasti. Jadi dia tergantung kepada situasi dan kondisi pada soalnya. Dan untuk gaya normal itu adalah gaya penyeimbang yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kalian ingat definisinya. Kalau gaya berat, ini adalah rumus yang sangat mudah ya. Massa dikali gravitasi. Nah, untuk gaya gesekan itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gaya gesekan kinetik dan gaya gesekan statis. Nah, untuk rumusnya ini memang mirip aja. Gaya gesekan kinetis sama dengan gaya normal dikali koefisien gesekan kinetis. Gaya gesekan statis maksimal sama dengan gaya normal dikali koefisien gesekan statis. Jadi di sini ada kata-kata maksimal. Apa maksudnya? Nah, kita pahami dengan melihat contoh. Di sini ada benda berada di atas lantai. Katakanlah setelah dihitung itu ya gaya gesekan kinetisnya 40 Newton. Gaya gesekan statis maksimalnya dengan menggunakan rumus adalah 70 Newton. Jadi maksud dari gaya gesekan statis maksimal itu adalah gaya minimal agar benda itu bisa bergerak. Ya, gaya minimal, sekali lagi, gaya minimal agar benda itu bisa bergerak. Sehingga seandainya diberi gaya 50 Newton, berarti kesimpulannya benda belum bergerak karena tidak mencukupi gaya gesekan statis maksimal atau masih kurang dari 70 Newton. Sehingga kalau tidak bergerak, pasti ada gaya lain yang menyeimbangkan gaya 50 Newton tersebut. Di mana besarnya sama. Gaya apakah itu? Itulah dia namanya gaya gesekan statis karena dia masih diam. Jadi gaya gesekan statis itu nilainya bisa bermacam-macam tergantung pada gaya yang diberikan. Contohnya, seandainya gaya yang diberikan itu 70 Newton, di mana benda ini masih belum bergerak ya, ini belum bergerak juga, masih tepat akan bergerak. Gaya gesekan statis yang muncul adalah 70 Newton. Nah, itulah dia gaya gesekan statis yang maksimal, tidak ada yang lebih besar daripada 70. Karena seandainya gaya dorong yang diberikan itu sudah lebih dari 70, misalkan 80 ya, 80 Newton, berarti kesimpulannya benda ini akan bergerak. Nah, ketika benda sudah bergerak, maka gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis, yaitu 40 Newton. Oke. Itu untuk gaya gesekan. Selanjutnya gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang pasti dialami oleh semua benda yang bergerak melingkar, di mana rumusnya adalah M kali V kuadrat per R. Jadi selagi benda itu bergerak, pasti dia mengalami gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini adalah gaya yang membuat lintasan dari benda itu berbentuk lingkaran. Namun efek yang dirasakannya selalu radial keluar lingkaran. Ingat ya, radial keluar lingkaran atau radial menjauhi pusat lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kinematika parabola. Jadi konsep dasar di gerak parabola ini adalah gerakan pada arah sumbu X menggunakan rumus GLB karena tidak ada percepatan pada arah mendatar. Kecuali kalau di soalnya ada angin yang bergerak horizontal, jadi angin itu menghasilkan gaya, itu beda lagi ya. Berarti untuk gerakan sumbu X ya bisa jadi juga dengan rumus GLBB. Tapi secara umumnya tidak. Jadi untuk gerakan pada arah sumbu Y kita menggunakan rumus GLBB karena
pada arah sumbu Y atau pada arah vertikal, terdapat percepatan yang bekerja, yaitu percepatan gravitasi. Jadi ini konsepnya sangat mudah. Selanjutnya kita lihat kinematika vektor. Nah, jika ada sebuah benda menerima gaya yang nilainya berubah-ubah, maka tentu saja benda tersebut mengalami percepatan yang berubah-ubah juga. Karena sesuai dengan hukum Newton, percepatan adalah gaya per massa. Nah, seandainya kita sudah mendapatkan persamaan percepatannya, kita bisa menentukan persamaan kecepatan dengan mengintegralkan persamaan percepatan terhadap waktu. Atau karena konsep integral itu sama dengan luas, kecepatan adalah luas grafik percepatan terhadap waktu. Begitu juga dengan jarak. Jarak adalah integral kecepatan terhadap waktu. Jadi, jarak tempuh adalah luas grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, tentu saja juga berlaku kebalikannya. Kecepatan adalah diferensial dari posisi terhadap waktu. Percepatan adalah diferensial dari kecepatan terhadap waktu. Kalau diferensial itu secara matematis memiliki makna yang sama dengan gradien atau kemiringan. Jadi kalau ada grafik jarak terhadap waktu, kemiringannya itu adalah nilai kecepatan.